channel. Beberapa ini adalah catatan penting. 1. Video ini bersifat entertainment. Kedua, tidak semua akan resonate dengan kamu. Ketiga, segala macam kritik dan saran positif aku terima. Keempat, jangan lupa di-share, subscribe, like, tekan tombol lonceng untuk mendukung channel ini. Makasih. Hai untuk kamu di sini yang berbintang Aries, kemudian ada Leo dan juga Sagittarius dirangkum dalam fire sign. Untuk fire sign, pastikan ada orang tuh yang tiba-tiba atau orang kamu suka tiba-tiba menjauhi kamu, terus mungkin bahkan dia nggak mau kontak kamu lagi tanpa satu hal dengan alasan yang klise. Kita cek yuk kenapa seperti itu. Expansion, workaholic, impatient, dan ada confusion. Jadi di sini teman-teman jujur aja, kenapa dia mengabaikan kamu? Kalau aku lihat ya, dia bersikap dingin dengan kamu. Itu dikarenakan dia mengharapkan adanya suatu kemajuan di hidupnya. Dia sibuk bekerja di sini. Ini positif kok teman-teman. Jadi sampai kapan sih kira-kira apakah dia harus ditunggu? Nanti kita akan cek. Dan dia bingung di sini. Karena semuanya itu tuh sebetulnya tidak sesuai yang dia harapkan gitu loh. Rencana-rencana dia, apapun itu. Di sini kalau aku lihat itu lebih kayak ini ya teman-teman, gagal, banyak yang gagal. Dia di sini stres, jujur aja, secara pikiran itu tidak jernih lagi. Tujuan dia adalah gimana membahagiakan orang, membahagiakan dirinya dulu, kemudian membahagiakan kira-kira orang yang dia suka gitu ya. Apakah masih kamu yang dia suka atau gimana? Kita cek habis ini. Oke, fire sign. Ini masih mending loh teman-teman. Kelihatan dia bekerja ya, dan dia tuh ragu apakah dia tuh bisa, sampai kapan dia bisa menggapai semua harapannya dia. Oke. Kita cek alasan-alasan detailnya ya. Aku akan buka 4 layer ke bawah. 1, 2, 3. Aku melihat dia adalah orang yang pekerja keras. Dia adalah orang yang sebenarnya itu ingin membahagiakan kamu. Dia benar-benar mengerahkan segala kekuatan sampai dia sebenarnya lelah. Lelah dalam arti apapun, baik secara fisik, pikiran, dan lain-lain. Dia ingin menjadi seseorang yang real, seseorang yang nyata, seseorang yang benar-benar kayak aku nih sanggup loh, aku nih bisa gitu loh, aku nih bisa diandalkan, aku tuh hidup di dunia ini tuh bisa menjadi orang kayak gitu. Jadi yang aku tarik energinya ini dia benar-benar mati-mati untuk bekerja sih teman-teman. Ini ada sebentar ya, yang kedua. Teman-teman, alasan yang terdalam lainnya adalah, aku mohon maaf sebelumnya ya, dia mencintai seseorang tetapi gak bisa bersama. Dia merasa gak jadi dirinya sendiri. Apa yang dia mau, ada seseorang yang dia mau tapi itu lepas. Orang ini sudah dikenal sejak lama. Bisa jadi teman kecilnya, bisa jadi orang yang memang membekas banget di hatinya. Tetapi mungkin kamu sama dia ada ikatan. Jadi kenapa dia dingin, kenapa dia sikapnya itu tiba-tiba berubah? Dia merasa di sini apa yang dia mau dari hati yang terdalam itu gak kesampaian. Mungkin aja dia sudah tidak berhubungan dengan pasangan yang
satunya ya, di luar dari pasangan kamu, di luar dari hubungan kamu sama dia. Dia mau ngedekatin, tapi mungkin orang yang dia suka juga di sini itu berusaha menjauh, berusaha lepas dari ikatan dia. Namun mereka tuh punya kayak memori bersama di sini kalau aku lihat. Karena ada the lovers. The lovers itu sesuatu yang ikatannya yang sudah ada, tetapi bisa jadi ada affair. Jadi di belakang hubungan kamu. Aku nangkapnya seperti itu. Ini bisa kombinasi ya, kombinasi dari layer pertama sama layer kedua itu bisa kombinasi teman-teman. Kira-kira yang mana aja? Ini aku hanya kasih beberapa penjelasan kenapa sih dia tiba-tiba menjauhi ataupun bersikap dingin sama kamu. Pertama emang masalah kerjaan, tapi setelah di breakdown ada di sini tersangkut masalah asmara juga. Ada ego yang dia baru lepas, ada ego yang dia baru, oh ya mungkin ini nggak bisa sih gitu. Aku tapi jujur aja dia masih terikat loh pikirannya. Jadi nggak semudah itu untuk lupain. Oke Aries, sekarang kita ada the devil. The devil di sini. Wah, teman-teman, ini boleh aku ada dua ya. Kalau gambarnya seperti ini, I'm sorry kalau misalnya agak vulgar. Terkait dengan orang ketiga tadi, ini masih lanjutan. Dia sudah terikat secara fisik, oke. Tapi nggak bisa didapatkan. Dia mencoba untuk di sini menenangkan pikiran, mau ngelepasin egonya dia sendiri. Ini egonya dia sendiri ya. Dia ingin adanya ikatan. Ini masih kayak ibaratnya dia masih merhatiin orang itu, masih mikirin orang itu. Dia masih kayak tidak bergerak tapi dia mikirin. Tapi dia di sini ghosting. Tapi dia di sini kadang-kadang mungkin dia ngehubungin. Tapi walaupun itu tidak sering. Dan di sini aku lihat jujur aja dia ini perasaannya kayak ingin mengalahkan ini semua. Jadi dia ada upaya untuk lepas sebetulnya. Dia ingin sendiri, dia ingin mendapatkan satu kebebasan tapi masih belum sanggup. Ikatan orang lain ini begitu kuat. Atau kalau jika terkait dengan pekerjaan, kamu yakin dia nggak punya siapa-siapa. Dia terlibat utang yang kamu nggak ketahui. Ini ada pinjaman atau apapun yang dengan bunga tinggi. Dia terpaksa meminjam untuk kebutuhan hidup kalian. Misalnya kalian ini sudah menikah, atau kalian dia punya tanggung jawab dengan kamu atau dengan keluarganya. Kalian bisa pastiin sendiri. Kalian ini general reading, aku nggak bisa terlalu detail. Dan dia di sini lagi pusing. Gimana how to solve it work. Semuanya tuh kebayar, semuanya itu dia bisa lunasin, semuanya itu bisa dia handle tanpa minta bantuan kamu. Knight of Pentacles, The Empress, intinya dia di sini yang terakhir adalah tetap dia ingin adanya kenyamanan dulu secara finansial, secara pribadinya dia, secara dirinya dulu tuh dia mau kelarin semua masalah utang, masalah apapun. Nanti baru dia mungkin bisa kembali hangat lagi. Dia lagi berjuang akan itu. Nah, dari 4 alasan tadi itu bisa dikombinasikan ya antara layer 1 atau layer 4 atau layer 4 sama layer 3, layer 2, terserah kalian. Kalau kalian yakin tidak ada tidak ada orang ketiga, maka kalian harus skip layer ketiga ya. Layer kedua. Karena kalau layer ketiga tuh hybrid, jadi ada keuangan dan ada cinta juga. Cintanya tuh juga orang ketiga. Dan kalau aku lihat di sini sebetulnya kesimpulannya adalah dia ingin dari masalah hati dan juga dari masalah keuangan. Ini pun dia masih misterius, dia nggak tahu harus berbuat apa.
Kita lihat untuk sikap kamu ke depannya bagaimana. Kok akan ambil yang kebuka aja ya. Di sini ada Six of Cups, terus di sini ada The Emperor. Kamu di sini masih mempertahankan keyakinan. Mungkin kamu sudah berkeluarga, teman-teman, udah ada yang punya anak, kamu masih bertahan di sini dengan dia. Kamu nggak kasih kesempatan lepas kendali di sini. Antara kamu mau ngelepasin dia atau enggak itu juga masih mikir-mikir. Ya, kamu memutuskan untuk tetap menghandle dia, tetap nggak ngelepasin dia. Even dia suka sama kamu atau enggak, di sini kamu masih ada ego untuk mempertahankan orang ini. Kenapa? Mungkin kalian sudah menikah, kalian nggak mau bercerai. Itu aku paham, aku ngerti. Tapi soul kalian itu nggak jadi satu. Tapi ya nggak bisa egois juga dianya kan. Ini ada, kalau misalnya kalian punya anak, ya begitulah, susah untuk dilepaskan. Ada beberapa di sini mungkin ya pada akhirnya juga akan melepaskan, mungkin akan memproses. Jadi ada yang di sini mempertahankan, di sini ada juga yang sudah memproses, yang sudah nggak mau. Ada yang capable, beberapa Aries di sini. Dan membuat masalah ini sebetulnya ya sudah, itu bagian dari perjalanan hidup kalian kayak gitu. Apakah di sini pure kesalahan kamu? Aku bilang enggak. Problemnya adalah dari dirinya sendiri, di mana dia belum bisa untuk ngelepasin ego, keinginan-keinginan yang mungkin tadinya dia nih anaknya orang sukses, tiba-tiba habis, bangkrut, atau tiba-tiba dia jatuh dalam hidupnya. Masih ada cita-cita yang ingin dikejar. Ketika sama kamu ya ternyata keadaannya nggak lebih baik gitu loh. Karena dia menyalahkan dirinya sendiri. Mungkin dia ada sedikit kayak pernah bilang, gue nyesel nih kayak gini. Kenapa sih gue tuh nggak? Apalagi kalau misalnya aku lihat di sini ada namanya orang ketiga ya. Ada orang yang lama yang dia kenal, yang dia mau. Kenapa nggak sama orang itu? Tapi takdir gue nggak bisa sama dia. Jadi kalian minimal di sini kalian tahu lah kenapa. Tapi kalian punya hak, kalau kalian cinta itu dipertahankan, nggak masalah. Jangan bacaan aku ini menjadi suatu momok untuk kalian. Oh ya, aku harus pisah, enggak. Itu harus personal reading, karena yang aku baca di sini belum tentu energi kalian. Masih banyak loh Aries di Indonesia ini yang mungkin bisa ngebaca ini, atau ada lagi energi fire, itu energi apa ya? Energi Leo atau energi nggak cuman Aries. Jadi ada Leo, ada Sagittarius, ya. Fire sign semuanya. Campur jadi satu di sini. Gitu. So, ini nggak ada kesalahan dari kamu, ini pure dari pikiran dia sendiri. Kamu udah stop, harus berhenti namanya menyalahkan diri sendiri. Mungkin aku udah salah, mungkin udah apa, enggak. Ini salah dari dianya sendiri. Kenapa pikiran dia itu tidak bisa konsekuen. Bukan tipe-tipe orang yang fighting atas hidupnya yang nggak depresi. Ini adalah tipe-tipe orang yang depresi sebetulnya. Dengan kehancuran tuh dia depresi. Ya, ini pernikahannya juga I don't know. Jadi ada orang-orang yang depresi atas kehancuran dan juga pernikahan sebetulnya. Mungkin sama kamu membuat dia merasa tidak lebih baik, tapi tidak bisa meninggalkan, kita nggak tahu. Itu semua keinginan dari semesta. Kadang-kadang kita nggak bisa ada namanya happy ending, kadang-kadang memang harus menggantung. Energinya di sini aku lihat ini ada water sign, kemudian energi Gemini, Cups, banyak energi udara ya, air sign di sini, air sign dan water sign. Kemudian ada Pentacles, tapi nggak begitu dominan. Rata-rata adalah air sign dengan water sign sendiri. Oke,
Aries, kira-kira ini pembacaan dari aku untuk kamu. Semoga kalian suka. Jangan lupa di like, share, subscribe. Ambil yang baik-baik, buang yang jelek. Bye-bye.